Pada Sumatsu no Valkyrie season kedua, ada episode yang menceritakan mengenai asal-usul dari dua dewa yang akan bertarung satu sama lain, yaitu Zerofuku dan Buddha. Nah, pada video kali ini kita akan membahas spesifik mengenai asal-usul dari Buddha yang memihak para manusia. Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Di India Utara kuno, kabilah Vastu, ada seorang remaja yang dikenal sebagai remaja terkuat dalam sejarah, yaitu Siddhartha Gautama yang akan dikenal sebagai Buddha. Terlahir sebagai pangeran kerajaan Sakya, Siddhartha memiliki apapun yang ia mau, dari pendidikan sampai tahta. Diperlihatkan Siddhartha berlatih pedang dengan gurunya dan sudah menguasai ilmu berpedang. Di suatu malamnya, Siddhartha didatangi oleh ayahnya yaitu Suddhodana bahwa Siddhartha memang tepat seperti ramalan ketika bayi. Diramalkan Siddhartha akan menjadi manusia terhebat di dunia. Dan kini ayah Siddhartha merasa bahwa suatu saat Siddhartha pasti akan ada untuk memimpin dunia. Dengan senang hati Siddhartha mengiyakan perkataan dari ayahnya. Nah, Siddhartha ini di hadapan para rakyatnya sebagai pangeran sering memberikan makanan kepada rakyat yang kelaparan. Dan memang sangat dikagumi oleh para rakyatnya. Namun di suatu hari di atas kediaman kerajaan, Siddhartha yang melihat burung terbang di langit mengatakan bahwa burung itu sangat bebas dan tidak terkekang. Namun burung tersebut kemudian mati dimakan burung lain yang lebih bebas dan kuat. Bisa dibilang ini adalah awal perubahan dari kehidupan Siddhartha. Di suatu hari Siddhartha berkunjung ke saudara jauhnya, yaitu Jataka, raja dari Mala. Jataka ini sering dipanggil kakak oleh Siddhartha. Jataka diketahui mengalami sakit-sakitan dan cukup parah. Ketika sedang berbicara dengan Jataka, Siddhartha mengatakan bahwa sebentar lagi Siddhartha yang akan menjadi raja juga ingin membahagiakan rakyatnya, karena itu adalah takdirnya. Namun Jataka berkata lain. Jataka merasa tidak sebahagia yang dipikirkan oleh Siddhartha. Walaupun kerajaan Mala adalah kerajaan yang makmur, Jataka mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan mati karena penyakitnya. Jataka ingin lebih mengetahui tentang dunia. Jataka ingin tahu rasa makanan yang biasa dimakan oleh rakyatnya, seberapa jauh tinggi langit, dan bahkan kemanakah mengalirnya sungai di kerajaannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul di kepala Jataka yang hampir mati. Dan akhirnya di suatu hari Jataka menghadapi kematiannya. Sebelum dimakamkan di kerajaan Mala, jasad Jataka sedang didoakan dan ketika itu Siddhartha bersama anggota kerajaan Sakyas berjalan menuju ke arah Mala. Di tengah jalan, salah satu pengawal Siddhartha mengatakan bahwa pasti rakyat kerajaan Mala sedang bersedih dan memberi penghormatan besar kepada Jataka dan mengatakan bahwa pasti Raja Jataka adalah orang yang bahagia. Mendengar hal ini, Siddhartha mengingat perkataan Jataka bahwa Jataka tidak sebahagia yang orang-orang pikirkan. Dari sinilah Siddhartha mulai berubah. Siddhartha mulai melakukan hal-hal sesuka hatinya dengan bebas. Siddhartha yang berada di tengah jalan menuju Mala kini berlari sendirian. Ketika datang ke tempat jasad Jataka yang sedang didoakan, Siddhartha masuk dengan menaburi bunga-bunga dan berbicara bahwa ia datang menjemput kakaknya. Siddhartha kemudian mengangkat peti jasad Jataka dan membawanya ke sungai. Siddhartha ingin kakaknya menemukan kebahagiaannya dengan mengalirkan jasad Jataka ke sungai agar Jataka bisa melihat kemanakah sungai kerajaan Mala mengalir, seperti yang diinginkan Jataka ketika hidupnya. Setelah itu, Siddhartha pergi dari kerajaan Sakyas meninggalkan istri dan anaknya. Siddhartha mulai menolong orang-orang, memberi makan yang membutuhkan, menghentikan ritual pengorbanan, dan Siddhartha mulai melawan takdir yang diberikan olehnya, sampai di mana Siddhartha mulai diikuti oleh banyak pengikut. Siddhartha kemudian lebih sering dipanggil dengan sebutan Buddha. Nah, itulah bagaimana masa lalu dari Dewa Buddha di series Sumatsu no Valkyrie. Di masa lalu, Buddha juga sempat bertemu dengan Zerofuku yang sudah kita bahas di video sebelumnya yang bisa kalian cek. Bagaimanakah menurut kalian mengenai masa lalu dari Buddha ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.